ketika ngerjakan sapi mulai 2010 hingga 2018 ini di Kutai Barat di Asalam, pasar market yang paling besar itu adalah nah, ketika seperti itu dijual kepada, mohon maaf kalau orang Jawa, belantik atau pedagang sapi atau jagal. Kalau jagal yang dihitung pasti daging, kemudian belantik dia nggak ngukur daging segar, itu kalau dikruskan dalam ekor itu 60.000 ekor dalam 1 tahun. Itu untuk daging segarnya, belum daging beku. Kalau daging beku itu kebutuhannya kalau dikruskan dalam ekor adalah 40.000 ekor. Berarti kan total kebutuhannya 100.000 ekor. Betul. Untuk Kaltim 1 tahun. 1 tahun. Nah, kemudian berapa potensi sapi yang ada di Kaltim? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Insight Kaltim di segmen Ngopi, Ngobrol Inspirasi. Di Sabtu yang cerah ini gitu ya, kami tidak akan pernah bosan-bosan untuk memberikan informasi-informasi menarik kepada para pemirsa setia Ngopi. Hari ini saya tentu tidak sendirian. Di sini sudah ada Mas Suparlan. Mas Suparlan ini adalah Ketua Koperasi BSJ ya Mas ya? Ya. Gimana kabarnya Mas? Alhamdulillah baik. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik ya. Tadi gimana perjalanan ke sini Mas? Sebelum ke sini ada aktivitas apa aja nih? Bangunnya agak kesiangan. Bangun-bangun terus hujan. Hujan ya, sempat hujan. Agak telat tadi. Ya, tapi sudah reda. Agak-agak dingin, hangat mulai. Alhamdulillah, tapi masih bisa menyempatkan hadir ke podcast Insight Kaltim ini ya Mas ya. Ya. Gimana Mas kegiatan sehari-hari apa aja nih? Ya, alhamdulillah sejauh ini masih di dunia persapian, meskipun turbulensi dari dampak penyakit mulut kuku kemarin di 2012 masih terasa hingga saat ini, tapi alhamdulillah ada beberapa investor yang bisa bergabung dengan BSJ Perkasa Lama Jaya. Ini masih proses pembangunan kandang di Makroman di Sambutan. Oh, lagi proses pembangunan kandang. Jadi di sana kita bangun bersama investor itu dengan kapasitas 750 ekor. Dan di situ nanti sebagai pilot projectnya bahwa ternak dan turunannya mulai dari kotoran padat, kotoran cair itu akan kita olah jadi pupuk kompos dan juga pupuk organik cair OC-nya. Di situ nanti pilot projectnya untuk di Kaltim. Jadi bermanfaat bukan hanya sapinya aja ya, tapi pupuknya juga diolah gitu. Betul. Jadi memanfaatkan sumber-sumber dari pendapatan pokok yaitu pengemukan sapi, di situ ada turunannya. Karena memang sebetulnya untuk pupuk kompos padatnya dan juga pupuk cair itu hasilnya juga tidak kalah dengan dari produk intinya yaitu pengemukan sapinya. Betul. Gimana nih Mas? Mungkin para pemirsa juga penasaran. Gimana Mas Suparlan ini tiba-tiba bisa terjun ke dunia ini gitu ya? Tiba-tiba terpikirkan untuk bisnis ya, bukan bisnis. Ya. Jadi kalau dari sisi basic ya nggak nyambung ya, tapi dari sisi kegiatan aktivitas keseharian dituntut untuk mengerjakan yang berbau bisnis. Tetapi paling tidak basic dasar kami dari kecil, karena dasarnya kami adalah orang Jawa, tentu tidak lepas dari namanya memelihara ternak. Kalau di Jawa namanya kan rojokoyo. Jadi semasa kecil itu nggak lepas dari namanya melihara kambing dan sapi. Nah ternyata di Kaltim kok prospeknya sangat luar biasa. Jadi itu mengawalinya dan kemudian ya dipaksa dengan keadaan. Artinya dipaksa dengan keadaan bahwa peternak di Kaltim itu sebetulnya memiliki potensi yang sangat besar karena ditunjang dengan kebutuhan yang sangat tinggi.
untuk daging di Kaltim. Jadi kisahnya seperti itu, panjang ceritanya. Jadi awal basic pendidikannya justru di mana? Ya, jadi basicnya di keagamaan di IAIN Ponorogo 2005 sudah, kemudian 2006 merantau, 2006 akhir masuk ke Kutai Barat, di sana langsung ngajar kurang lebih 3 tahun hingga sampai yang namanya TKK atau PTT itu. Nah, jadi sempat 3 tahun, dan kemudian karena aktivitas di sana basic keagamaan, jadi ada kiai namanya Kiai Arif yang membimbing saya untuk bisa mengabdi di Asalam, pesantren Asalam Raya Kemuning. Di sana kurang lebih 8 tahun mengabdi untuk mengelola perekonomiannya. Karena pesantren besar, di sana ada kegiatan ekonomi perkebunan karet, kemudian peternakan sapi, kemudian juga ada sembako, kemudian ada travel. Nah, jadi kami dipaksa untuk mengelola sebuah bisnis, tapi juga dibekali untuk pendidikan. Jadi kami dikirim untuk mengikuti diklat kursus itu 3 bulan di Bogor untuk mengelola bagaimana bisnis ini bisa berjalan. Seperti itu kisahnya. Jadi justru awalnya tuh mengabdi di satu pesantren Asalam itu ya. Ya, akhirnya betul. diberikan tanggung jawab untuk mengurus salah satu perekonomiannya. Berarti di peternakannya itu tadi. Semuanya. Karena di situ ada unit-unitnya, kan ada unit sembako, kemudian perkebunan, peternakan. Jadi semuanya aset-aset itu diserahkan ke kami untuk diminta mengelola bagaimana supaya income-nya, pendapatannya itu bisa untuk nambah operasional kegiatan pesantren. Tuh. Akhirnya gimana ceritanya tuh bisa lebih prepare, bisa lebih fokus ke dunia persapian ini gitu? Ya, jadi pada waktu itu memang di 2010 itu Asalam itu mendapatkan semacam donatur itu di bidang sapi, peternakan, tapi sapi itu digadokan ke jamaahnya, ke duafa dan juga ke mualaf, kan seperti itu. Jadi seperti itu kami diminta untuk mendata, mengelola, supaya karena polanya kan bagi hasil ngado ya, bagi hasil. Tapi karena di sini polanya bagi hasil, yang dititipkan sapi itu adalah sapi induan. Jadi kalau bahasanya sekarang breeding. Jadi hasilnya itu bagi hasil, tapi karena ini penggemukan, hasilnya nggak secepat proses penggemukan, kan seperti itu. Hingga di tahun 2012 alhamdulillah dapat suntikan support modal itu dari Dompet Duafa, itu mulai fokus konsen di pengemukan. Pengemukan, cuman pada waktu itu di 2012 kami ngambil sapinya kan di Tanah Merah, di Lembake. Dengan sistem timbangan. Nah, jadi kalau ngambilnya di Tanah Merah dengan penggemukan, kami berhitung ini nggak masuk, karena ujung-ujungnya adalah hasilnya dijual jogrokan atau taksiran. Kalau kita jual dengan timbangan daging itu tidak masuk, karena operasional dan harga sudah tinggi. Akhirnya di 2012 kita tetap jualan sapi, yaitu tapi berupa jogrokan. Meskipun kita beli di Tanah Merah berupa timbangan, tapi ongkos operasionalnya masa pengemukan sangat tinggi di Gubar. Akhirnya tetap kita jual jogrokan. Terus menginjak itu di tahun 2015 memberanikan diri mulai motong sapi. Mulai motong di situ. Mulai motong selama 3 bulan awal itu saya lakukan, cari sapi sendiri,
motong sendiri, jual daging sendiri. Semuanya dilakukan sendiri Untuk tuh. tahap awal 3 bulan pertama, tapi tetap dibantu sama 2 orang. Tapi saya harus terjun langsung. Betul, betul. Selama 3 bulan jualan daging di pasar Barong Tongkok yang di depan Polres itu sebelum, kalau nggak salah sesudah kebakaran kalau nggak salah dia. Jadi selama 3 bulan kita mencoba menganalisa hasil akhirnya itu seperti apa, hingga akhirnya bisa setelah bulan keempat baru saya tinggal. Saya fokus mencari sapi, jadi keliling Kutai Barat, pojokannya sudah tahu saya. Udah tahu lah ya, tahu ujung-ujungnya titik-titiknya gitu ya. Terutama yang ada sapinya. Betul. Kan seperti itu. Karena pada waktu itu kita mau belanja banyak di Tanah Merah, itu paling tidak kurang lebih membutuhkan modal 200 sampai 300 juta. Satu red atau 2 hari itu. Tapi kalau kita belanja di Kubar, di kampung-kampung, nggak membutuhkan modal besar karena apa? Butuh 1-2 ekor kita potong seperti itu kisahnya. Hingga sampai di tahun 2018. Berarti selain nyari di Kubar dan di Lempake ini nyari di mana lagi? Sampai ke daerah Tabang, Kukar, yang paling ujung itu, sampai ke Samboja pernah, sampai ke Pasir pernah juga. Masih sapi lokalan di Kaltim. Pokoknya Masih lokalan di hunting Kaltim. sapi lah ya, Ya, di betul. sekitaran Kalimantan Karena ini. memang fokus kita mencoba memaksimalkan potensi yang ada di Kaltim. Betul, betul. Tentu ya kan, untuk dari sapi biasa ke penggemukan ini menghadapi proses-proses itu sendiri gitu ya, dan itu nggak mudah pasti ya. Itu gimana Mas prosesnya? Kalau standarnya tuh penggemukan sapi itu berapa bulan sih Mas? Standar penggemukan sapi kalau yang kita kerjakan ini kan sapi Bali jenisnya ya. Sapi Bali jenisnya itu kan sapi yang kecil, itu 3 bulan 2 standarnya. bulan. Kalau yang sapi gede sejenis limosin, Brahman atau semental itu minimal 6 bulan untuk penggemukan. Dan kemudian standarnya penggemukan juga itu di usia di atas 2 tahun. Oh, di atas 2 tahun Ya, berarti. karena masa-masa usia 2 tahun itu sudah nggak membentuk tulang tapi membentuk daging. Jadi untuk proses penggemukannya itu bisa cepat. Betul, betul. Tentu nih ya, apa ya, dari background Mas yang nggak ada basically di dunia peternakan ini, tentu Mas belajar dong ya. Belajar secara otodidak kah atau belajar dari mana gitu Mas? Untuk bisa tahu ilmu-ilmu penggemukan sapi seperti apa gitu. Ya, memang bisnis itu kan sesuatu yang tidak instan ya. Tuh. Tidak instan. Kenapa? Ketika ngerjakan sapi mulai 2010 hingga 2018 ini di Kutai Barat di Asalam, pasar market yang paling besar itu adalah di Lebaran Kurban. Betul. Di Lebaran Kurban. Jadi selama 2016, 17, 18 Lebaran Kurban di Kutai Barat paling tinggi maksimal 110 ekor saya jual. 110 panen tuh ya. Lebaran Kurban. Lebaran Ya. kurbannya itu. Kebutuhan yang bisa kami jual. 2016 selama 3 tahun berturut-turut 3 tahun tuh. itu maksimal 110 ekor. Berarti udah mentok ini market di Kutai Barat udah mentok nih. Betul. Nah, jadi kalau seperti ini terus kita nggak bisa berkembang. Akhirnya ya di akhir 2018 kita cari tempat di wilayah Ilir kalau kami nyebutnya, Samarinda Kukar itu kalau orang Kubar nyebutnya Ilir. Ilir. Ya di Ilir. Jadi ketemulah di Lojanan kandangnya. Nah, jadi sambil proses pencarian tempat di Lojanan, saya berangkat ke NTT. Sempat berangkat ke NTT. Berangkat ke NTT. Di sana 3 bulan. 3 bulan di 3 sana. bulan mempelajari alur distribusi pembelanjaan sapi dari NTT hingga sampai ke Samarinda. Samarinda hingga sampai ke kandang kami. Nah, ini kan proses ini kan harus kita lakukan sendiri.
Tidak Betul. bisa kita wakilkan, tidak bisa kita hanya katanya-katanya, harus kita jalani. Dan bisnis itu tantangannya sangat luar biasa kalau bisa bertahan, dan juga seperti ya ada orang beli sapi nggak kebayar, kita belanja sapi, kita sudah transfer tapi sapinya belum ada, hingga pasang surutnya seperti itu. Pernah terjadi itu. Pernah terjadi karena pemain sapi yang bisa bertahan di atas 2 tahun, ya, pemain sapi yang bisa berjalan di atas 2 tahun ini pasti sudah melewati ujian itu, karena luar biasa godaannya dengan iming-iming keuntungan besar, hanya dikasih DP dulu, nanti duitnya sisanya ditransfer itu, dan kemudian syukur-syukur kembali modal. Banyak yang teman-teman yang pemain sapi di awal-awal ngirim sapi, sudah dikirim duitnya belum ada, akhirnya nunggu nggak bisa belanja lagi. Dan kemudian ada juga, ya mohon maaf, naudzubillah, mudah-mudahan nggak sampai terjadi dari saya, nipu. Nah, banyak dinamikanya bisnis itu. Tapi yang jelas kalau bisnis itu kita niati untuk bagaimana ikhtiar menjalankan kewajiban kita sebagai umat manusia untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga dan lingkungan dan masyarakat sekitar, insya Allah Allah pun akan membimbing. Seperti itu. Tentu tantangan-tantangan itu pasti ada ya Mas ya. Pasti ada. Tapi pasti. Bagaimana cara kita bisa menghadapi itu ya Mas ya? Ya betul. Karena contoh ya, 3 bulan di NTT tidur hidup bersama dengan orang Timur, itu kan sesuatu yang tidak mudah. Betul. Yang saya jalani di sana. Demi apa? Ya demi untuk bagaimana pemain-pemain sapi lokal itu bisa berdaya. Karena rasa keprihatinan kita adalah kendala peternak yang ada di Kaltim ini, ketersediaan bibit yang kontinu, yang harga bisa sesuai, dan hasil panennya itu bisa fair. Nah, BSC yang terapkan di situ. Fairnya bagaimana? Kalau kita bermain di sapi dengan seperti sebelum ada BSC ini kan polanya adalah timbangan jogrokan, taksiran. Ini kan sesuatu yang nggak fair bagi peternak di kampung-kampung. Karena apa? Ketika peternak di kampung ini membutuhkan sapi bibit, harganya lumayan tinggi. Karena taksiran. Dan ini nggak bisa diukur kalau taksiran ini. Nah, kemudian ketika petani membutuhkan, mau jual cepat seperti kebutuhan sekolah, kebutuhan berobat, ini kan sesuatu yang mendesak. Adanya adalah sapi. Nah, ketika seperti itu dijual kepada, mohon maaf, kalau orang Jawa belantik atau pedagang sapi atau jagal. Kalau jagal yang dihitung pasti daging, kemudian belantik dia nggak ngukur petani ini dulu harganya modalnya berapa belinya, karena ukurannya adalah taksiran. Nah, makanya BSC mempelajari itu mulai dari hulu hingga sampai hilirnya, harus ketemu nominalnya, kemudian dianggap berapa netnya, baru kita jual ke petani, ke peternak, kita timbang. Harganya sekian. Nah, nanti kita beli lagi, kalau petani peternak itu mau, kita beli lagi dengan kenaikan bobot. Nah, kalau misalnya di awal belinya misalnya 60.000 per kilo timbang hidup, ya nanti jualnya ya kita beli lagi 60.000 per kilo. Keuntungannya di mana? Ya di kenaikan berat badan itu, bobot itu. Nah, ini kan fair. Enggak ada ibaratnya beli kucing dalam karung, kalau kami bahasakan, bahwa sesuatu yang bisa dianalisa, diteliti, kalau terkait dengan kegiatan ekonomi bisnis,
timbulnya adalah fair. Betul. Dan tidak ada dirugikan di kedua belah pihak. Betul. Itu yang kita mau terapkan, kita budayakan di peternak di Kaltim. Betul. Tentu yang Itu. namanya bisnis, penjual dan pembeli harus saling punya keuntungan gitu ya Mas ya. Ya, betul. Jangan sampai salah satunya ada yang dirugikan gitu. Ya, itu yang yang menjadi dasar kami BSJ itu melakukan ya agak sedikit ekstrim ya. Pola-pola BSJ lakukan agak ekstrim, yaitu bahwa BSJ bisa mewarnai dunia persapian di Kaltim itu dengan gerakan menghitung dengan timbangan, penggemukan. Ya, karena itu fairnya itu. Dan insya Allah petani peternak pun juga tidak dirugikan. Kalau peternak petani itu tidak dirugikan, insya Allah juga panjang bisnis sapi itu. Makanya BSJ hingga saat ini kandangnya di Kaltim secara keseluruhan itu ada 31 kandang, dilengkapi dengan fasilitas gudang pakan, kemudian mes karyawan, lokasi rumput, dan satu kandang itu kapasitas minimal 100 sampai 125 ekor 100 per satu sampai kandang. 125 ekor. Ya, Dan itu ada 31 kandang 31 kandang di Kaltim, di Kaltim. minus Kabupaten Mahakam Ulu kita yang belum ada di sana. Jadi di BSJ ini sudah ada 31 kandang yang sudah tersebar ya di Kalimantan Timur ini. Betul. Pastinya para pemirsa di sana sudah penasaran lagi. Setelah ini kita akan kupas tuntas kembali, tapi setelah jeda pariwara berikut ini. Kembali lagi di Ngopi, Ngobrol Inspirasi. Tadi kita sudah berbincang-bincang dengan Mas Suparlan ini bahwa BSJ ini memang sudah tersebar di Kalimantan Timur ini, dan tadi juga sudah melakukan berbagai tadi sudah cerita-cerita juga soal perjalanannya gitu ya, perjalanan Mas Suparlan ini untuk di dunia persapian ini gitu ya. Mungkin para pemirsa juga penasaran, gimana nih Mas, apakah ada perawatan-perawatan khusus untuk para sapi-sapinya ini? Ya, betul. Memang yang BSJ terapkan ini adalah penggemukan, dan kebetulan jenis yang kita kerjakan ini adalah jenisnya sapi Bali. Tentu perlakuannya juga berbeda. Kalau kita mengerjakan sapi yang gede kayak limusin, Brahman maupun simental. Tapi untuk saat ini fokusnya BSJ adalah sapi Bali jenisnya, karena market di Kaltim ini sapi Bali yang masih Cukup dominan. tinggi. Betul. Nah, jadi kalau untuk penggemukan ini kan idealnya adalah bahwa berat badan sapi itu pakannya adalah 10% dari berat badan sapi. Misalnya bobot sapi itu 300 kilo, itu berarti 30 kilo dalam satu hari pakannya. Dalam satu hari. Nah, cuman 30 kilo ini kan nggak melulu sekedar rumput. Ada rumputnya, kemudian ada konsentrat, terus kemudian comborannya, dan lain-lain. Yang jelas dalam 30 kilo itu adalah standar untuk pengemukan. Karena kita juga punya target bahwa kekuatan kemampuan kenaikan bobotnya sapi per hari itu untuk jenisnya sapi Bali itu 0,8 hingga sampai 0,9 kilo atau 8 sampai 9 on dalam satu hari. Nah, tentu kita pakai logika juga, makan 30 kilo dalam satu hari dengan berbagai campuran tadi itu, masa nggak ada yang nyangkut. Betul. Kan gitu ya, Betul. yang berupa Gak ada yang jadi daging gitu ya. Seperti itu, logikanya seperti itu. Betul. Nah, jadi kita punya target dalam 3 bulan masa pengemukan itu 25 dalam 1 bulannya minimal
Jadi kalau 3 bulan 75 kilo. Itu. 75 kilo. Nah, jadi kan sesuatu yang sangat masuk akal. Kalau per hari kita kasih makan 30 kilo, paling tidak nyangkutnya itu minimal ya 8 sampai 9 on. Nah, jadi tinggal mengalihkan seperti itu. Itu terus continue. Nah, makanya dalam sisi kontrolnya adalah kita punya timbangan. Per 1 bulan kita timbang. Jadi per 1 bobotnya. bulan diceknya. Betul, cek timbangan. Karena di dalam timbangan itu kita bisa ngecek, oh sapi ini yang mungkin butuh perawatan khusus karena target pengemukannya nggak sampai, atau oh ini ada kena penyakit, ini harus kita sendirikan. Nah ini supaya deteksi awal lebih terjaga. Seperti itu. Jadi memang ada perawatan-perawatan khusus tentunya dan dicek secara berkala tadi gitu ya Mas ya. Ya, itu betul. Untuk satu kandang itu kan tadi ada 120 sampai 125 ekor. Ya. Itu diurus oleh berapa orang Mas? Standar itu per 20 ekor satu orang. Per 20 ekornya satu orang. Nah, jadi kalau standarnya di kami itu anak kandang, kami nyebutnya karyawan, khusus anak kandang itu fokusnya adalah cari rumput, kasih makan, perawatan, makannya itu ada tersendiri, dapur umum. Mereka nggak masak sendiri. Karena apa? Karena kita adalah ngejar target bahwa ini adalah barang hidup. Ketika kita lena 1 hari saja, turunnya sudah drastis. Nah ini harus continue. Makanya dari sisi perawatan, kemudian kontrol dari sisi kesehatannya, obat-obatannya terus kita jaga. Supaya apa? Ya target itu tadi. Supaya 3 bulan terpenuhi 75 kilo itu. Tadi kan Mas juga bilang kalau Mas juga mulai mencoba bisnis di pemotongannya, di sapi potongnya gitu. Masih berarti sampai sekarang? Kalau untuk pemotongan kita belum. Dari hasil pengumuman itu masa lalu. Oh, pernah ngalami, pernah jalani. Karena apa? Itu adalah ilmu bahwa sapi yang bobot 300 kilo dagingnya itu berapa ketemunya, tulangnya itu berapa yang bisa dijual, kemudian ada babat, ada usus. Nah ini kan selama 2 tahun pernah saya alami di tahun 2015 sampai 2016. Jadi kita tahu untuk bahan ajar, bahan ajar, tapi juga modal di situ. Dan kita juga berharap profit, tapi ternyata dengan sapi lokal kita main untuk jaga masih belum mampu. Betul. Kalau kita mengharapkan sapi lokal, nah tentu kalau dengan hasil pengumuman sendiri, ya tentu kita juga punya angan-angan dan cita-cita ya. Dan alhamdulillah BEC sudah mengerjakan untuk izin AMDAL itu seluas 5,2, yang disitulah nanti rencana untuk kita buat RPH terpadunya di situ. Sekaligus sentralnya hasil panennya mitra-mitra nanti kita kumpulkan di situ. Tapi mudah-mudahan yang tidak lama lagi itu akan segera terwujud. Semoga ya. Itu harapan kedepannya tentu ya. Betul. Kalau Mas ini berarti fokus di sapi ini atau sapi penggemukan ini, atau ada sapi perah juga? Nah sejauh ini kita masih fokus di sapi penggemukan. Dan jenisnya pun masih jenis sapi Bali. Kita fokusnya sementara di situ. Untuk target pemasarannya sendiri itu Mas kemana Mas? Untuk target kan di Kaltim sebelum IKN ini ya, data dari Dinas Peternakan Provinsi kan kami kan selalu update, juga diberi report oleh dinas. Alhamdulillah kita juga bagus komunikasi dengan Dinas Peternakan, Dinas PKH, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kaltim, bahwa setiap tahun kebutuhannya daging segar itu kalau dikruskan dalam ekor itu 60.000 ekor dalam 1 tahun. Itu untuk daging segarnya, belum daging beku. Kalau daging beku itu kebutuhannya kalau dikruskan dalam ekor adalah 40.000 ekor. Berarti kan total kebutuhannya 100.000 ekor. Untuk Kaltim. 1 tahun. 1 tahun. Nah, kemudian berapa potensi sapi yang ada di Kaltim? Sapi lokal hanya mampu 25 sampai 27%.
Sisanya dari mana? Dari NTT, NTB, Sulawesi maupun dari Jawa. Itu yang selama ini mencukupi kebutuhan sapi yang ada di Kaltim. Nah, ini adalah peluang bagi BSJ untuk bagaimana menggarap potensi yang ada di Kaltim ini bisa maksimal. Tentu tidak lepas dari bergabung dengan kelompok-kelompok peternak. Berarti ada kerjasama juga dengan Betul. kelompok-kelompok ternak. Berarti kerjasama dengan apa saja nih, Mas? Ya, alhamdulillah sejauh ini BSJ sudah dipercaya yaitu oleh BI Kaltim, karena BI itu ada kelompok ternak binaan. Nah, jadi binaannya BI ini diminta digabung dengan binaannya BSJ. Dan alhamdulillah diwujudkan dengan BI memfasilitasi kerjasama antar daerah antara Provinsi Kaltim dengan Provinsi NTT untuk kerjasama antar koperasi yang ada di NTT, itu Koperasi Cahaya Mandiri Jaya, kemudian Kaltim, Koperasi Produsen Ternak Berkah Salama Jaya. Itu difasilitasi oleh BI Kaltim sama BI NTT. Disaksikan oleh Pemprov Kaltim dan juga Pemprov NTT. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, alhamdulillah BSJ juga dipercaya oleh Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan di Kementerian Pertanian. Kita sudah kerjasama juga, dan alhamdulillah desa 1000 ternak, apa nyebutnya kalau orang kementerian itu pembinaannya diminta oleh BSJ untuk melakukan pendampingan. Dan itu MOU sama langsung dengan dirjennya Pak Nasrullah di Jakarta. Kemudian juga BSJ dipercaya untuk kerjasama dengan Unmul, karena setiap tahun itu secara periodik ada mahasiswa Unmul yang PKL di tempat kami. Ada seperti yang itu. PKL juga di BSJ? Ya, betul. Jadi itu yang selama ini ikut mensupport, dan BSJ juga semakin semangat. Ternyata BSJ juga bisa bermanfaat untuk semuanya. Lalu apa rencana-rencana selanjutnya dari BSJ ini? Ya, tentu kita kan juga inginlah di samping dari sisi bisnis, tapi paling tidak dari sisi manfaat. Betul. Karena mustahil kalau kita hanya mengejar untung tapi manfaat di lingkungan masyarakat tidak ikut merasakan. Makanya kami terus berupaya melakukan inovasi supaya kehadirannya BSJ ini bisa mewarnai tingkat perekonomian peternak yang ada di Kalimantan Timur. Ya, contoh dengan yang kami kerjakan dengan investor ini, yaitu memaksimalkan potensi sapi ini dari sisi limbahnya, kotoran padatnya maupun kotoran cairnya. Jadi bukan hanya sapinya saja, tapi dari limbahnya juga bisa diolah. Ya. Seperti itu. Nah, jadi ini sudah kita kerjakan mulai 1 tahun terakhir ini, karena memang dalam kapasitas besar itu sapi itu kita kerjasama dengan investor ya. Itu muat 750 ekor kandangnya. Kemudian dilengkapi dengan fasilitas pengolahan pupuk kompos, kotoran padatnya, dan juga pengolahan kencingnya. Nanti kita olah jadi pupuk organik cair atau POC. Nah, tentu dari sini tingkat kemanfaatannya nanti ke mitra-mitra tentu akan menular. Karena apa? Kebutuhan pupuk kompos maupun pupuk cair yang mana Kaltim ini didominasi oleh pertambangan maupun perkebunan sawit. Tentu dalam tingkat reboisasi, peremajaan, nah itu kan membutuhkan pupuk yang tinggi, yang organik tentunya. Betul. Dan alhamdulillah ini kita masih progres, doakan saja mudah-mudahan tahun ini sudah bisa mulai produksi. Amin. Semoga tahun ini sudah mulai bisa direalisasikan ya Mas. Amin. Mungkin ada ini Mas, ada tips dan trik untuk para pemirsa di luar sana bagaimana bisa bertahan gitu di dunia bisnis yang pastinya banyak sekali tantangannya gitu Mas. Ya, memang bisnis adalah
seni untuk kita bisa survive dalam segala dinamika yang ada, terutama dalam dunia bisnis sapi. PMK kemarin betul-betul sangat luar biasa goncangannya bagi kami, tapi kami yakin dengan fokus dan terus mengcreate untuk bagaimana tetap eksis, dan alhamdulillah tentu juga menggandeng beberapa mitra investor, itu yang utama. Betul. Jadi untuk para pemirsa di luar sana, sebetulnya memang bisnis itu pasti akan mengalami jatuh bangun gitu ya. Cuman bagaimana cara kita menyikapinya, bagaimana cara kita menghadapinya gitu ya Mas ya. Karena bisnis itu bukan hanya sekedar keuntungan, tapi juga kebermanfaatan gitu ya Mas ya. Mas, terima kasih banyak sudah menyempatkan hadir ke podcast ini, sudah mau sharing perjalanan Mas Suparlan ini di sini. Ini bisa jadi dorongan motivasi untuk para pemirsa ngopi di luar sana. Terima kasih banyak. Dan untuk para pemirsa setia ngopi, jangan lupa terus saksikan ngopi setiap hari Sabtu jam 10 pagi dan jam 4 sore. Jangan lupa juga terus like, komen, dan subscribe. Terima kasih, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.